semuanya, nah kabar? Enikau Bagigas. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat ya. Apakah kalian sudah pernah berkunjung ke Pulau Kalimantan? Buat kalian yang belum pernah berkunjung ke Pulau Kalimantan dan sekarang sedang mencari destinasi wisata yang menarik di Indonesia, Pulau Kalimantan bisa menjadi opsi yang tepat buat kalian. Di video kali ini, kelompok 3 Pulau Kalimantan Studi Komunikasi Antar Budaya Produksi Media Universitas Indonesia akan membahas mengenai wisata yang berada di Pulau Kalimantan. Penasaran gak sih apa aja wisata yang menarik di Pulau Kalimantan? Yuk kita simak video yang berikut ini. Untuk berwisata ke Kalimantan diperlukan biaya akomodasi. Biaya akomodasi yang harus dikeluarkan untuk pergi dari Jakarta menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah adalah sekitar 1 juta rupiah untuk sekali jalan. Jadi, untuk perjalanan pulang dan pergi membutuhkan sekiranya 2 juta rupiah. Selain itu, untuk lebih leluasa berwisata di Kalimantan, menyewa mobil sangat diperlukan. Dibutuhkan uang sebesar 450.000 untuk 12 jam penyewaan mobil beserta supirnya. Dan untuk tempat tinggal selama berlibur, dibutuhkan kamar hotel. Untuk hotel biasa, Rp250.000 sudah cukup untuk menginap selama semalam di tempat yang nyaman. Namun, untuk hotel dengan fasilitas yang lebih bagus dan lengkap, setidaknya dibutuhkan biaya minimal Rp500.000 untuk semalamnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak objek tempat wisata religi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki sejarah yang mendalam dan kebudayaan yang kental. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu. Wisata religi menekankan pada keunikan, keindahan, dan nilai religi. Objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah, dan lain-lain. Untuk itu, kelompok kami merekomendasikan Masjid Kiai Gede yang harus kalian kunjungi apabila kalian pergi ke Kalimantan. Masjid Kiai Gede terletak di Kalimantan Tengah, tepatnya di Jatiwaringin Lama. Bangunan Masjid Kiai Gede yang didominasi dengan kayu ulin ini dibangun pada tahun 1615. Dan pada awalnya, nama masjid ini adalah Jami Kutaringin atau Kota Waringin. Sekitar tahun 1985, Masjid Jami Kutaringin diubah menjadi Masjid Kiai Gede. Kiai Gede sendiri merupakan penyebar agama Islam di tanah Kota Waringin dengan nama asli Abdul Qadir Asgaf. Walaupun Kiai Gede telah tiada, namun, jejak-jejak penyebaran agama Islam yang ditinggalkan masih sangat kental hingga saat ini. Masjid Kiai Gede pun menjadi masjid tertua di Kalimantan Tengah. Hal ini sebagai bukti adanya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kiai Gede. Makam Kiai Gede sendiri panjangnya mencapai 3 meter. Dan hal ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat yang berdatangan untuk melakukan ziarah. Peninggalan ini menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi wisata religi di Kalimantan Tengah, sehingga banyak sekali wisatawan dari luar maupun dalam negeri berkunjung. Selain makam Kiai Gede dan Masjid Jami Kutaringin, tidak jauh dari sana juga berdiri Istana Al-Nursari yang dapat sekalian dikunjungi apabila berlibur ke sana. Tidak heran jika Kecamatan Kota Waringin Lama selalu dikunjungi wisatawan untuk melakukan wisata religi. Terlebih saat acara Haul Kiai Gede yang dilaksanakan setiap tahun, masyarakat yang hadir dapat mencapai ribuan orang. Pasar terapung merupakan warisan budaya masyarakat Banjar yang konon sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya sejak zaman Kesultanan Banjar. Salah satu pasar terapung yang masih bertahan hingga sekarang adalah Pasar Terapung Lok Baintan yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasar Terapung Lok Baintan telah dinobatkan sebagai destinasi wisata nasional oleh pemerintah pusat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar tradisional ini memiliki ciri khas unik, yaitu pedagangnya menjual produk mereka di atas jukung atau perahu tradisional.
Produk yang dapat ditemukan di Pasar Terapung Lok Baintan diantaranya sayur mayur, ikan, buah-buahan, kue, dan makanan tradisional. Yang menjadikan Pasar Terapung Lok Baintan ini berbeda dan lebih unik adalah biasanya para pembeli menggunakan metode barter untuk bertransaksi. Mata uang bukan menjadi alat pembayaran utama. Jadi umumnya orang-orang akan menukarkan hasil bumi mereka seperti sayur mayur dan buah-buahan, dan jumlah penukarannya pun tergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Untuk menuju Pasar Terapung Lok Baintan dari pusat kota dapat ditempuh dengan beberapa alternatif. Alternatif pertama yaitu menyusuri Sungai Martapura menggunakan klotok dengan tarif sewa sekitar Rp200-Rp250.000. Alternatif kedua dengan menggunakan kendaraan darat. Bagi pengunjung yang sudah menggunakan kendaraan darat ke Desa Lok Baintan dan ingin tetap merasakan menggunakan klotok untuk mencapai Pasar Terapung, perjalanan bisa dilanjutkan menggunakan klotok dari dermaga yang ada di sana. Selanjutnya ada wisata alam milik Kalimantan Timur, yaitu Pulau Kakaban. Pulau Kakaban adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pulau Kakaban mempunyai luas 774,2 hektar dengan hampir 80% dari wilayahnya berupa danau yang biasa disebut Danau Kakaban. Pulau Kakaban diperkirakan mulai terangkat 12 juta tahun silam. Kemunculannya disebabkan oleh pergeseran Semenanjung Mangkalihat atau Berau dan Semenanjung Simpurna atau Sabah, Malaysia. Terjadinya pergerakan kulit bumi menyebabkan endapan karang naik 10-20 cm setiap tahun. Endapan karang Kakaban yang terus terangkat akhirnya membentuk sebuah cincin yang dinamakan Pulau Atol. Di tengah-tengah atol atau tepat di kepala angka 9, terdapat curug besar berisi air laut yang disebut laguna. Air laut di cekungan itu terperangkap dan membentuk danau di tengah pulau. Berkat campur tangan air hujan, pelan-pelan air danau itu berubah menjadi air payau. Dari penampakan itulah danau ini mendapatkan nama Kakaban, karena dalam bahasa setempat, Kakaban artinya pulau yang sedang memeluk danau. Selain itu, di Danau Kakaban juga terdapat jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Karena terisolasi di dalam Danau Kakaban selama jutaan tahun, ubur-ubur pun berevolusi dan beradaptasi terhadap lingkungan air danau yang semakin berubah dari air laut menjadi air payau karena telah tercampur dengan air hujan. Setelah terisolasi, fisik ubur-ubur mengalami perubahan. Tak adanya predator yang memangsa ubur-ubur dan melimpahnya sumber makanan di Danau Kakaban membuat kelenjar nematosis atau kelenjar sengat pada ubur-ubur mengalami reduksi, sehingga tak mempan lagi sebagai senjata untuk menyengat mangsanya. Jika kalian datang ke Danau Kakaban, setidaknya kalian bisa menemukan 4 spesies ubur-ubur yang terdiri dari ubur-ubur bulan atau Aurelia aurita, ubur-ubur toto atau Mastigias papua, ubur-ubur kotak atau Tripedalia kistopora, dan ubur-ubur terbalik atau Cassiopeia ornata. Dari keempat spesies tersebut, ubur-ubur total berwarna kuning dan coklat kekuningan menjadi populasi terpadat di Danau Kakaban. Sedangkan ubur-ubur bulan berwarna bening transparan dengan motif daun semanggi di ujung punggungnya menjadi spesies dengan ukuran paling besar, dan ubur-ubur kotak menjadi jenis ubur-ubur dengan ukuran paling kecil. Spesies terakhir dan yang paling unik adalah ubur-ubur terbalik. Disebut terbalik karena tudungnya berada di bawah, sedangkan tentakelnya berada di atas. Spesies ini menjadi jenis ubur-ubur yang terspesialisasi karena hanya hidup di dasar perairan. Di samping Danau Kakaban juga terdapat Kehe Daeng yang artinya lubang ikan. Di saat air laut surut, goa sempit yang semula terendam akan muncul di permukaan, sehingga terumbu yang berwarna-warni serta bintang laut dapat dengan mudah disentuh. Perlu diketahui, Kakaban bersama sejumlah kawasan Kepulauan Derawan adalah wilayah terumbu karang yang masih terjaga. Karena itu, demi menjaga keberadaan ubur-ubur sebagai biota endemik, pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan Danau Kakaban yang termasuk wilayah Kecamatan Maratua sebagai kawasan konservasi perairan daerah. Soto Banjar adalah salah satu masakan tradisional dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Soto Banjar merupakan salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia. Soto ini memiliki keunikan dalam penyajian dan cita rasanya dibandingkan dengan soto lainnya. Soto Banjar ini menggunakan ayam kampung sebagai bahan utamanya yang direbus bersama garam, daun salam, dan jahe hingga empuk. Ayam kampung ini disuir-suir kemudian disiram dengan kuah kaldu yang terdiri dari berbagai rempah-rempah. Sebagai pelengkap,
Bisa ditambahkan perkedel dan keripik kentang, misoun, serta taburan bawang goreng dan sambal pelengkap kenikmatan. Soto Banjar ini memiliki sebuah sejarah, yakni pada masa Kerajaan Banjar. Soto ini dibawa oleh para tentara Demak yang ingin memberikan pertolongan pada Kerajaan Banjar. Soto Banjar tidak hanya ada di Banjarmasin, soto ini bahkan mulai merambahkan kakinya ke seluruh Nusantara. Cita rasanya yang begitu nikmat, gurih dan menyegarkan, membuatnya mampu diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu rumah makan terkenal di Banjarmasin adalah Dapot Soto Bang Ahmad. Rumah makan ini terletak di Jalan Benua Anyar nomor 6, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah makan ini menyediakan menu spesial soto khas Banjar. Selain soto, dalam menu yang disediakan juga ada sate dan tidak ketinggalan aneka menu minuman. Lokasinya berada di pinggir sungai, sehingga kita bisa menikmati pemandangan alam sungai dengan kapal-kapal yang lewat. Rumah makan ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bagi kalian yang mau berkunjung ke Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, jangan lupa untuk menikmati hidangan ini. Tempoyak merupakan bumbu yang terbuat dari bahan berupa daging, buah durian yang telah mengalami proses fermentasi. Aroma durian yang menyengat justru sangat cocok dipadukan dengan masakan ikan dari Kalimantan Barat. Berbahan utama ikan, maka untuk memasak ikan asam pedas ini digunakan jenis ikan pilihan yang masih segar. Ikan yang digunakan adalah ikan dengan tekstur daging yang tebal dan tidak memiliki banyak tulang seperti ikan patin dan ikan angsa. Jenis ikan di atas kemudian dibumbui dengan bumbu ulek dengan pewarna alami dari kunyit, ditambah serai, jahe, dan lengkuas untuk menambah kekayaan bumbu pada masakan. Untuk menciptakan rasa dahsyatnya, tempoyak tadi ditambahkan ke dalam hidangan ikan sehingga aroma yang keluar benar-benar menggoda. Kombinasi aroma tempoyak dengan lembutnya daging ikan pilihan dalam satu kuah kaldu yang gurih dijamin bikin kamu ketagihan sekali. Makanan yang begitu terkenal di Pontianak dan Ketapang ini menjadi kudapan istimewa dengan tampilan kaldu kuningnya yang cantik. Nasi bekepor khas Kutai Kertanegara merupakan nasi yang dicampur dengan ikan asin, rempah-rempah, dan minyak sayur. Hidangan ini biasanya disajikan bersama dengan sayur gangang, asam kukar yang merupakan sejenis sayur asam yang diolah bersama dengan kepala ikan dan ubi manis. Hidangan ini juga enak ketika disantap bersama. Zaman dahulu, nasi bekepor dimasak dengan cara diputar di atas bara api menggunakan kenceng atau kendil yang terbuat dari perunggu. Proses memutar inilah yang disebut dengan bekepor. Ketika diputar, dibacakan shalawat sebanyak 3 kali dan disebutkan nama seseorang yang diinginkan untuk segera bertemu seraya membayangkan wajahnya. Dan konon katanya, cara ini selalu berhasil membuat orang yang disebut namanya untuk datang menemui. Wisata edukasi. Tugu Katulistiwa menjadi salah satu destinasi wisata populer yang wajib dikunjungi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tugu Katulistiwa terletak di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Hanya sekitar 30 menit dari pusat kota Pontianak. Untuk berkunjung ke Tugu Katulistiwa, kita tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Tugu yang dilalui oleh garis ekuator atau garis lintang 0 ini dibangun pada tahun 1928 oleh tim ekspedisi geografi yang diketuai oleh seorang ahli geografi asal Belanda. Dalam pengukuran yang mereka lakukan, mereka hanya berpatokan pada garis yang tidak rata serta benda-benda alam seperti rasi bintang, karena belum ada teknologi yang secanggih seperti saat ini. Sekarang, tugu tersebut berada di dalam bangunan pelindung yang berbentuk seperti replika dari tugu aslinya yang diresmikan pada tahun 1991. Selain mempelajari astronomi serta sejarah dari tugu ini melalui foto-foto yang terpajang di display, pengunjung juga dapat merasakan beberapa fenomena unik di sini. Contohnya, melihat pusaran air yang berlawanan arah dan merasakan kehilangan bayangan khusus di tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September.
Pengunjung juga bisa mendapatkan piagam perlintasan Khatulistiwa sebagai penanda telah berjalan di garis ekuator loh. Wah, benar-benar wisata edukasi yang sangat menarik bukan? Nah, gimana teman-teman? Udah kebayangkan ya keseruannya di Pulau Kalimantan seperti apa? Semoga video ini dapat membantu kalian dalam merencanakan liburan kalian nanti ya. Yuk kita dukung pariwisata Indonesia dengan cara berkunjung ke setiap destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia. Sekian video kami kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu betapa indahnya Pulau Kalimantan dan destinasi wisatanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!